Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih. Sebetulnya kamu derajatnya lebih tinggi jika Anda beriman. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa. Saya ulangi lagi. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa. Sekali lagi ya. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa. Terima kasih. Anda berbahagia? Senang? Alhamdulillah. Saya perkenalkan yang duduk di depan adalah Sekretaris Senat Prof. Maragustam Siregar. Kasih aplaus. Di sampingnya Wakil Rektor 1 Prof. Iswanti Syahputra. Di sampingnya Wakil Rektor 3 Dr. Abdul Rozaki. Di sampingnya Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prof. Emma Marhumah. Di sampingnya Wakil Dekan 2 Prof. Casmini. Di samping kiri Prof. Mara adalah Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Mahrus. Di samping beliau Dekan Fakultas Usuluddin Prof. Inayah. Di sampingnya Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Ois Nurlailawati. Di samping beliau Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Prof. Hurul Wardati. Di samping beliau, Guru Besar Adab dan Pasca Sarjana, Prof. Abdul Karim. Perhatikan baris kedua dari arah kiri, Prof. Tulus Mustafa. Dekan Fakultas Adab, Prof. Muhammad Wildan. Dosen Fakultas Syariah, Dr. Lindra Darnela. Selanjutnya, Dr. Syekh Ustadz Muhammad Yusuf. Selanjutnya, Prof. Saibuddin Zuhri Qudsi. Sampingnya Prof. Sofwatul Uyun. Lanjut Prof. Naimah Fakultas Tarbiyah. Lanjut Prof. Maya dari Saintex ya, Maya Rahmadiana. Kemudian Dr. Zuliana, ya betul ya. Oh, Zuliani ada di sana. Yang di sebelah sana adalah Prof. Nurjana dari Fakultas Dakwah. Sambut Dekan Fakultas Sosial dan Humanitaria, Dr. Muhammad Sotik. Direktur Pasca Sarjana, Prof. Abdul Mustaqim. Guru Besar Fakultas Sarjana, Prof.
Zulkifli Lesi, Ibu Dr. Zuliana tadi sudah saya sebutkan ya. Bisa berdiri lagi supaya lebih jelas, Bu Zuliana. Nah, inilah Dr. Zuliana. Kemudian Prof. Saifuddin Zuhri, Prof. Saifuddin Zuhri. Kemudian Wakil Rektor 2, kenapa duduk di belakang? Prof. Sahiron Samsudin. Terus kenapa duduk di belakang lagi? Prof. Syafaatun Al-Mirzana. Terima kasih kepada seluruh kru akademik, Kabak, Kasubag, Prodi yang sempat hadir, dan semua panitia. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara Fakhrul Nur Kholis. Adakah di sini Fakhrul Nuris? Coba berdiri. Saudara Fakhrul Nur Kholis. Kasih aplaus yang meriah untuk Saudara Fakhrul Nur Kholis. Hari ini tampil di Harian Jogja dengan 77 tulisan terindeks Scopus. Saya ucapkan selamat juga kepada para wali yang duduk di lantai 2. Selamat, putra-putri Anda sudah menjadi sarjana UIN Sunan Kalijaga. Bisa ditampilkan PowerPoint saya? Saya punya 3 lembar PowerPoint, tidak lama. Kalau masing-masing 30 menit berarti 3 kali 3, 90 menit. Kalau masing-masing 1 menit berarti 3 menit. Nah, tergantung. Scroll down. Beranilah, jangan takut. Ini pesan dari, scroll down, Henry Kissinger. Henry Kissinger adalah sekretaris negara Amerika Serikat, menulis tentang The Age of AI, masa atau waktunya Artificial Intelligence. Buku ini sangat menarik, terbit tahun 2022. Henry Kissinger, seorang kelahiran Jerman, tepatnya di München, atau kalau Anda suka sepak bola, Munich bahasa Inggrisnya, negara bagian Bavaria, kemudian bermigrasi atau pindah ke Amerika Serikat, dan berkarir di politik menjadi diplomat, menjadi sekretaris negara. Di era 2 presiden. Presiden Nixon dan Presiden Ford. Yang menarik adalah bersama Eric Schmidt dan Daniel Huttenloher menulis tentang artificial intelligence. Anda boleh mengartikan artificial intelligence sebagai kecerdasan buatan, kecerdasan bikinan, kecerdasan yang bukan manusia, atau kecerdasan yang bukan kecerdasan yang sebenarnya. Ini adalah era baru yang banyak memberi perhatian sekaligus kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita lihat pesan beliau. Sebetulnya menurut penulis itu, manusia sudah terbiasa dengan barang yang dibikin, diproduksi oleh manusia itu sendiri. Dan manusia sudah terbiasa dibantu oleh alat-alat sejak lama.
alat-alat itu sendiri mengalahkan manusia itu sendiri dalam mengubah masyarakat, mengubah ekonomi, mengubah kehidupan sosial, dan juga mengubah kehidupan politik. Nah, sudah lembar kedua kan, cepat kan? Nah, ya sudah memang sedikit sekali. Dan saat ini Anda sudah familiar dengan alat. Bahkan Anda lebih tertarik alat itu sendiri daripada teman yang duduk di samping Anda. Ya. Alat itu berupa HP Anda. Itu sudah penuh dengan artificial intelligence. Ya. Dan Anda sudah terbiasa Google Search, Google Engine. Tanya apa saja. Makanan yang paling enak, warungnya murah, rame dikunjungi sambil nongkrong-nongkrong. Itu semua sudah penuh dengan artificial intelligence. Ya. Anda bisa mencari informasi lewat Instagram, lewat TikTok, dan Anda juga menggunakan Google Map. Anda pesan GoFood, pesan Gojek, pesan Gokar, itu semua dengan algoritma dan artificial intelligence. Manusia bekerja lebih sedikit, alatnya bekerja lebih banyak. Alatnya yang smart, kadang-kadang kita yang tidak smart. Ya. Maka dengan pemahaman yang salah, manusia bisa jadi takut dengan artificial intelligence yang akan mengalahkan manusia itu sendiri. Manusia bisa jadi takut karena alat itu akan menguasai manusia dan mengatur kehidupan manusia. Oke, sekarang saya bertanya, ini sudah artificial intelligence. Siapa yang HP-nya Samsung angkat tangan? HP-nya Samsung. Ya enggak usah ragu-ragu, bohong pun enggak apa-apa, enggak ada yang melihat nanti. HP-nya Samsung, kok sedikit sekali yang HP-nya Samsung? Oke, yang HP-nya Apple angkat tangan. HP-nya Apple. Lebih sedikit sekali, lebih sedikit sekali. Oke, yang HP-nya produk Cina angkat tangan. Enggak usah ragu-ragu. Oke. Yang tadi tidak angkat tangan, angkat tangan. Nah, terus pakai HP apa? Nokia. Mana ada Nokia sekarang? Nggak ada Nokia. Nggak ada. Itu sudah penuh dengan artificial intelligence. Saya kutip salah satu dari perhatian Henry Kissinger sebagai seorang diplomat, ahli keamanan atau ahli security, dan sekaligus seorang politisi. Inspired by such science fiction scenes, popular conceptions of artificial intelligence often involve machines that develop a seeming self-awareness, inevitably leading them to misunderstand, decline to obey, or eventually rise up against their human creators. Kira-kira, karena banyaknya film science fiction, manusia menjadi takut terhadap artificial intelligence. Dan Anda saksikan ada banyak film yang menceritakan tentang artificial intelligence yang mengalahkan manusia. Misalnya tahun 2004 ada iRobot. Tahu siapa bintang iRobot? Will Smith. Kemudian tahun 2014 ada film tentang mesin juga yang dibikin manusia berjudul Ex Machina. Ex Machina, sama ceritanya. Itu yang ada di layar adalah gambar Henry Kissinger. Waktu muda masih menjadi diplomat dan ketika beliau sudah berusia dan menjadi cendekiawan, menjadi scholar. Menurut penulisnya, kita yang hidup saat ini tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir, tidak perlu gusar terhadap
artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu bermanfaat membantu manusia, mempermudah pekerjaan, mempercepat proses. Dan tidak akan pernah artificial intelligence menguasai Anda. Tidak pernah. Yang ada adalah orang lain menguasai artificial intelligence, menguasai manusia yang lain lagi. Jadi di balik semua mesin tetap ada manusia. Jadi Anda tidak perlu takut kehilangan pekerjaan diganti oleh robot dan komputer. Akan melahirkan pekerjaan yang lain yang membutuhkan skill yang lain pula, yaitu mengendalikan robot, mengendalikan komputer, dan mengendalikan sistem online. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, menurut Henry Kissinger, sebetulnya revolusi manusia sudah sering terjadi. Revolusi pertama adalah 2000 tahun yang lalu ketika agama menguasai manusia dan menjadi inspirasi perubahan dunia. Yaitu faham, bagi orang Usuluddin sangat familiar, yang disebut monoteisme, bertuhan satu. Paham ini dibawa oleh tradisi yang disebut Judeo-Christianity, yaitu faham dari suku Israel yang melahirkan agama Kristen. Pada gilirannya agama ini melahirkan banyak kerajaan, banyak negara, termasuk Islam di dalamnya. Islam juga banyak memberi inspirasi bagi kehidupan politik dan kehidupan sosial. Itu revolusi yang jelas 2000 tahun yang lalu. Revolusi selanjutnya sekitar 400 tahun yang lalu di Eropa yang disebut dengan berpikir ala Cartesian. Dari kata Descartes, cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Logika masa pencerahan yang melahirkan banyak penemuan ilmiah, melahirkan masyarakat modern, melahirkan negara-negara modern seperti yang kita nikmati, termasuk melahirkan perguruan tinggi dan melahirkan UIN Sunan Kalijaga. Ini adalah lahir dari era pencerahan yang disebut logika Cartesian. Saat ini setelah Perang Dunia II 1945, kita memasuki era globalisasi dan saat ini kita memasuki era artificial intelligence, intelijensia buatan. Sekali lagi, Anda tidak perlu takut karena semua artificial intelligence selalu ada manusia yang mengoperasikannya. Kemampuan artificial intelligence adalah bisa mengumpulkan data sebanyak mungkin, seperti yang Anda gunakan setiap hari. Anda ketik di Google nama dosen-dosen Anda ketik di Google nama pemimpin-pemimpin Anda ketik di Google nama-nama yang kira-kira Anda mempunyai perhatian, entah artis, tokoh sepak bola, manajer perusahaan, dan lain-lain. Semuanya diakumulasi lewat artificial intelligence. Kemudian kemampuan yang lain adalah menghitung dengan cepat. Dan Anda sudah terbiasa menghitung pakai kalkulator yang ada di HP Anda, di komputer Anda. Ini adalah kemampuan artificial intelligence. Kemampuan selanjutnya yang belum pernah dimiliki oleh alat sebelumnya yang ditemukan manusia adalah kemampuan satu memprediksi, kedua mengambil keputusan. Tidak ada alat sebelumnya yang bisa memprediksi secara tepat dan sekaligus mengambil keputusan. Artificial intelligence bisa.
Data-data yang ada diolah dalam mesin, kemudian memutuskan. Dan Anda bisa bertanya, memasukkan data-data Anda, tipe calon istri atau calon suami yang ideal Anda itu seperti apa gitu. Nah, sekedar saya ingin tahu, yang sudah punya pacar angkat tangan, yang sudah punya pacar. Cuma satu yang ngaku. Yang lain kalau sudah punya pacar pura-pura nggak angkat tangan karena takut nggak dapat lagi. Oke, sekali lagi saya tanya, yang sudah punya pacar angkat tangan. 2, 3, 4, 5. Nanti saya laporkan pacarnya yang nggak angkat tangan. Oke, saya balik. Yang belum punya pacar angkat tangan. Yang belum punya pacar angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan juga. Oke, yang tidak angkat tangan tadi bisa angkat tangan enggak? Nah, terus statusnya apa itu? Punya pacar juga enggak? Enggak punya pacar enggak? Atau statusnya lagi masa pencarian? Ya enggak apa-apa, dinikmati saja. Jadi Anda siapkan mental Anda untuk menghadapi artificial intelligence yang sebetulnya setiap hari sudah Anda lakukan. Order GoFood, mencari Grab, mencari Gojek, semuanya sudah Anda lakukan. Jadi Anda tidak perlu takut. Dan saya yakin kebanyakan Anda sudah mencoba ChatGPT untuk mengerjakan tugas. Oke, sekarang jujur saja, yang sudah menggunakan ChatGPT angkat tangan. Angkat tangan saja, nggak usah ragu-ragu. Enggak saya koreksi nanti. Nanti tugas skripsi Anda siapa yang ngerjakan gitu ya. Ada yang angkat tangan tapi sangat rendah gitu ya. Nah, oke, yang belum menggunakan ChatGPT angkat tangan, yang belum menggunakan. Lah terus yang tidak angkat tangan itu statusnya bagaimana gitu loh. Oke, yang ada ChatGPT-nya di HP Anda angkat tangan. Yang loh sedikit sekali. Wah, Anda harus segera download, itu bermanfaat, enggak usah takut. Enggak usah takut. Oke, pertanyaan yang lain, sederhana saja. Yang mencari restoran lewat Instagram angkat tangan. Mencari restoran lewat Instagram. Oke. Pertanyaan yang lain, yang punya akun TikTok angkat tangan. Lebih banyak, ini lebih jujur ini. Lebih banyak. Tapi saya enggak tahu yang dari tadi enggak angkat tangan itu terus posisinya di mana gitu. Oke, yang ingin masa depan Anda cerah angkat tangan. Oke. Yang ingin segera dapat jodoh angkat tangan. Ini baru tertarik. Kalau yang agak serius-serius enggak tertarik ya. Jadi Anda sudah biasa menggunakan artificial intelligence, Siri, Google Map, GoFood, dan lain-lain. Itu penuh dengan artificial intelligence. Tidak perlu takut. ChatGPT juga sama. Anda saya yakin sudah punya aplikasinya di HP masing-masing. Ya. Tenang saja, sudah akan berakhir. Kemampuan artificial intelligence inilah yang akan membantu Anda semua. Dengan mempunyai skill yang sedikit berbeda. Kalau zaman dulu menghitung adalah skill yang diperlukan, saat ini tidak lagi. Kalau zaman dulu letak negara, nama ibu kota, warung yang terfavorit Anda hafal, sekarang tidak lagi. Semuanya sudah ada di Google. Ini kelebihannya. Alamat-alamat yang penting, kantor-kantor yang ada di Jakarta, kantor kementerian, kantor duta besar, dan juga perusahaan-perusahaan yang akan Anda tuju nanti, semuanya sudah tersimpan. Dan bahkan data Anda sendiri sudah tersimpan. Maka jangan terkejut jika Anda melamar pekerjaan yang menginterview Anda sudah tahu tentang Anda karena melacak lewat akun media sosial Anda.
Ini juga sangat penting untuk Anda ingat-ingat apa yang harus Anda taruh di media sosial dan apa yang harus tidak ditaruh di situ. Anda harus ingat, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter itu bukan buku harian. Anda tidak perlu curhat di sana. Itu bukan buku harian. Anda bikin akun yang lain jika ingin menulis buku harian. Bisa Anda buka di HP, kalau HP Anda Apple, sudah ada journaling. Disitulah Anda curhat, mau patah hati, naksir ditolak, dikhianati, semuanya tulis di situ. Jangan pernah menulis di akun media sosial, ya. Nanti calon mertua Anda searching juga di situ. Wah, ini pacarnya banyak itu. Enggak usah jadi dan lain-lain, ya. Para wisudawan, wisudawati, efek lain dari artificial intelligence adalah meningkatnya network. Network ini mengalahkan kekuatan negara dan kekuatan lembaga. Negara dan lembaga tidak mampu mengatur pertukaran informasi. Sehingga di media sosial Anda, di YouTube, di Instagram dan di TikTok, banyak sekali informasi dan informasi itu sangat berlebihan dan setiap saat ganti sehingga kita tidak bisa membedakan mana informasi yang salah, mana informasi yang tidak benar, mana informasi yang menyesatkan dan informasi yang benar. Ini salah satu kelemahan dari era informasi. Semua informasi ditangkap. Semua informasi disebarkan dengan sangat cepat dan mudah. Karena artificial intelligence tidak punya perasaan, tidak punya hati, tidak punya emosi. Yang punya adalah manusianya. Yang menyesal, yang merasa berdosa, yang takut, yang berani itu manusianya. Artificial intelligence mentransfer informasi tanpa perasaan. Jadi artificial intelligence ini tidak punya moral, tidak punya etika, tidak punya norma, tidak punya akhlak. Yang punya adalah manusia yang mengoperasikannya. Andalah yang harus mengatur akun media sosial Anda dengan prinsip Anda. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter tidak punya akhlak, tidak punya norma, tidak punya etika, tapi Anda yang punya. Nah, maka di era ini Anda sebagai alumni UIN Sunan Kalijaga berhati-hati sekaligus menganggap itu sebagai peluang. Maka tantangan selanjutnya adalah security, keamanan menurut Henry Kissinger. Ceritanya akan banyak, saya akan lanjutkan wisuda yang kedua yaitu besok hari Rabu. Jika Anda punya waktu silahkan Anda simak di YouTube secara online. Dan Anda kalau perhatikan betul banyak para pemimpin, banyak para tokoh figur, para dai, para ustadz yang sangat cepat memperoleh popularitas karena YouTube. Ini juga salah satu efek samping dan Anda juga bisa memperoleh itu semuanya. Sekali lagi selamat wisudawan wisudawati. Sebagai hadiahnya Anda cukup mengucapkan secara bersama-sama meneruskan kalimat yang pertama tadi. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. Terima kasih. Tetaplah optimis. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'mini. Jangan bersedih, jangan berputus asa. Optimislah. Anda lebih tinggi derajatnya jika Anda orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.